muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Sama-sama kita akan masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita, bahkan hati kita. Inilah kerinduan kita bawa kepada Tuhan pada sore hari ini. Kerinduan hati kita, kerinduan jiwa kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini di bait Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada di tempat ini bukan karena kebiasaan kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita hadir di tempat ini. Karena Tuhan perlu kita tahu bahwasannya Tuhan itu baik. Tuhan Yesus setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sempurna. Dia tetap Allah yang baik buat kita semua. Tiada Allah yang seperti Dia. Ini saatnya kita bersama-sama, saudara, kita yang sudah hadir di gereja ini, di bait Tuhan, bahkan saudara-saudara yang menyaksikan dari rumah, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Setiap kata dan kalimat yang saudara naikkan lewat pujian dan penyembahan, saudara harus percaya bahwa itu akan terjadi buat saudara, bahwa itu pasti terjadi buat saudara. Dan setiap pujian yang kita angkat, kita imani bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu ya Allah, kami menyembah-Mu. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu yang terindah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
ku selalu puji. Kami menyembahmu, ya Tuhan. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Amen. Hanya bagi Tuhan. Menyembahmu, mau memuji. Kami menyembahmu Tuhan. Tiada Allah lain yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji dan sembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau mau memujimu, ku mau menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami angkat pujian dan sembah bagimu ya Allah. Kau yang layak. Amen. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali memujimu dan menyembahmu, mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Mau menyembahmu, ya Tuhan. Ku selalu sembahmu, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu ya Allah. Hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami rasakan Kau hadir di tengah kami ya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Dia hadir bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu ya Tuhan. Ku selalu sembahmu ya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Haleluya.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. 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 Ya Tuhan, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir di bait-Mu ya Allah. Engkau hadir di setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus memimpin kami ya Allah. Sukacita damai sejahtera Tuhan turun atas kami Tuhan. Hingga kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat, kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Allah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita masih tetap berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Dia hadir bagi kita. Dia ada bagi kita. Tuhan hadir di bait sucinya saat kita memuji dan menyembahnya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Nyanyi Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, oh bangun bait kudusnya. persembahkanlah Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Di tempat Yesus ini, Tuhan telah Yesus hadir. Amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Haleluya. bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. oh Sambutlah Dia, Juru Selamat. bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita. Haleluya. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Katakan bersama, anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagi. Terima kasih Tuhan. Kasihnya dicurahkan. Haleluya. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. di tempat ini. Yesus Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita. Bangun bait kudusnya.
seluruh hidupku bagi kemuliaan persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. sekali lagi persembahkanlah, Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. bersama katakan nyanyi haleluya, haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan hati bersyukur kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa Pujian bagimu Yesus. haleluya. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dekat-Mu, kami menceritakan kasih. Bersama kita angkat tangan kita, ku mengangkat tangan oh Tuhan. bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan dari hati saudara, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Oh, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, amin. kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat ya baik, Tuhan. setiamu tak pernah. Haleluya, Engkau baik, Engkau sangat baik. sangat Terima baik, kasih Tuhan. setiamu tak berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. ku mengangkat wajah, bersuka di depan-Mu. Kami menceritakan kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mengangkat Haleluya. bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan bersama, Engkau baik. Engkau baik, Amin. sangat baik, Haleluya. setiamu tak pernah Engkau berubah. baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, Haleluya. kasih setiamu tak pernah Jemaat saja Engkau baik. Engkau baik, sangat Amin. baik, kasih Haleluya. setiamu tak pernah Haleluya. berubah. Haleluya. Engkau baik, Amin. sangat baik, Haleluya. kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Tak pernah Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. tak pernah Kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah, kasih setiamu Tuhan kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, saudaraku. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, hari lepas hari, minggu lepas minggu. Kita perlu Tuhan untuk bersama-sama berjalan dengan kita. Dan percayalah saudara, bahwa Dia tidak jauh. Dia sungguh dekat dengan kita. Bahkan kita boleh memanggil Dia, Ya Abah, Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Engkau bawa kami Tuhan lebih erat lagi bergantung dan berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa,
mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segala-galanya Tuhan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan, haleluya, haleluya. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setia. Haleluya. yang ku perlu. Haleluya. Setia, Kau mulia, Bapa, Bapa, Kau setia. Dia Bapa yang setia buat kita semua. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. katakan dengan hatimu bahwa tenanglah hati kami Tuhan, tenanglah jiwa kami, aman bersamamu Tuhan. Haleluya. Lebih dari harta, lebih dari Harta, Kaulah segalanya Tuhan. Amin. segalanya. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyediakan bagi kami setiap yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih Amin. setia. Amin. Kau menyediakan Amin. yang Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Sekalipun kadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap Allah yang setia bagi kami Tuhan. Engkau tetap Allah yang menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Engkau memimpin kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku di dalam Engkau Tuhan tak akan hilang, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam Engkau Tuhan tidak akan pernah hilang. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, haleluya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona Hatiku ya beri damai yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. setiap Musim kehidupan, waktu kami kuat waktu maupun kami lemah, buat maupun haleluya. Tetap Yesus, tetap Yesus ya Tuhan, yang mempesona. tetap Engkau ya Allah yang memberi damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin Tuhan. Amin, Takkan hilang amin, haleluya, kasih. haleluya. Sekarang ku ada. Panggil namanya, oh Yesusku, ku cinta Kau. Panggil namanya sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku Tak akan hilang, haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur dan bangga Allah, karena kami memiliki Allah yang sangat-sangat luar biasa. Kalau sampai detik ini, saat ini, kami boleh ada menikmati semua kemurahan Tuhan, menikmati semua kebaikan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian penyembahan yang sudah kami bawa di hadirat-Mu. Biarlah kiranya itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya ya Allah, kami rindu hati kami kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau pada hari ini Tuhan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar sejati, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena firman itu bermata dua Allah. Biarlah firman-Mu ini menembus sampai kedalaman hati kami. Dan kami tidak boleh menjadi jemaat yang tersinggung Allah, atau jemaat yang mudah marah ketika firman ini diberitakan. Karena kami percaya Allah, firman itu hidup di dalam setiap hidup
hidup kami. Kami serahkan firman ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah firman yang akan kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadikan rema, bahkan menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan, yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami, Allah. Terima kasih Bapa. Siaplah kami Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Ya, saya mau menyapa juga sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ini secara live streaming. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Siap dengar firman Tuhan hari ini? Oke, karena temanya yang diberikan Bapak Gembala, kita masih jadi jemaat yang harus bergerak. Jadi kita juga harus bergerak. Coba saya jemput dulu semuanya bangkit berdiri, supaya tidak ada yang tertidur. Karena kita nih dari jam-jam rawan, jam-jam tidur, jam-jam ngantuk. Termasuk saya dari tadi di belakang tuh udah ngantuk bawaannya sepoi-sepoi pula. Takutnya saya yang tertidur lagi. Yuk kita mau sama-sama bilang, kita pakai yel-yel ya. Saya mau jadi jemaat yang bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Iya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, karena memang backgroundnya saya guru sekolah minggu, nggak apa-apa ya. Saya bawa alat peraga. Oke. Bapak Ibu tahu ini apa? Wah, pinter deh Lova ya. Ini boneka. Ini boneka apa namanya? Ini kasih Ma Eti loh, kenang-kenangan buat Kai. Makasih Ma Eti. Mak, ini teh boneka apa tuh Mak? Wah, kayaknya teh kalau dibentuknya teh macan tutulnya. Ya, kita sepakat ini teh macan tutul. Kira-kira Bapak Ibu, ini macan tutulnya hidup apa mati? Mati. Orang kagak bisa gonggong toh atau hong gitu ya. Setuju, sepakat. Ini teh macan tutulnya mati. Kira-kira kalau mati dia bisa nggak nerekam Bapak Ibu? Gak bisa ya. Bisa nggak dia ngomong sama Oma Yuli? Oma Yuli, bisa nggak? Nggak ya, nggak bisa. Ini adalah binatang yang mati. Kita nggak boleh seperti macan tutul ini. Dia ada, sepertinya saya bawa, tapi dia mati. Oke. Nah, kalau yang kedua, ini barang apa Bapak Ibu? Kipas angin. Ini benda mati atau benda hidup? Mati. Tetapi karena ini udah ada baterai di dalamnya, kalau saya nyalakan, dia hidup tidak? Hidup ya. Coba Pak Yusak, setidak-tidaknya kalau saya alirin lumayan ya, sejuk ya, dingin. Iya. Ini kipas karena ada baterainya, dia jadi bergerak. Dari energi menghasilkan gerak, jadinya dia bisa memberikan hawa yang sejuk atau adem. Ya, jadi artinya kipas angin ini kita sepakati bisa bergerak tidak? Bisa ya, walaupun dia benda mati, tetapi dia bisa bergerak. Dia mengalirkan sebuah energi yang berubah, bisa memberikan kesejukan ketika kita kepanasan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang tema hidup dan mati. Ya, hidup atau mati. Next, kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wah, serem ya Bapak Ibu. Kita ini hidup, betul? Kita bisa bernapas, amin. Tapi jangan sampai firman ini berkata saya hidup, tapi ternyata roh kita mati. Ini bahaya. Ini perkataan Allah yang luar biasa.
ada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Tetapi firman Tuhan dengan keras berkata kepada jemaat yang ada di kota Sardis, jemaat yang begitu luar biasa, jemaat yang sepertinya hidupnya di dalam kemewahan, di dalam kemegahan, tetapi dia dikatakan jemaat yang mati. Jangan sampai saya dan saudara rohnya sepertinya hidup, badannya hidup, tapi ternyata rohnya mati. Jangan sampai kita mengatakan saya orang percaya, saya sudah kenal Tuhan Yesus dari kecil, papa mama saya ajak sekolah minggu, saya udah tahu kebenaran firman Tuhan, saya udah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi kata Tuhan rohmu mati. Haleluya. Jangan sampai kita ada di posisi itu. Kita lanjut. Ini gambaran yang saya dapati di kota Sardis. Kota Sardis ini kota yang kecil tapi sangat luar biasa. Ini kota yang diberkati Tuhan karena dia adalah salah satu perdagangan yang ada di Asia. Di mana di kota Sardis ini Bapak Ibu sekalian, dia terkenal dengan sumber air yang melimpah. Air itu adalah suatu kebutuhan pokok, betul ya? Kita di rusun aja kalau ada pengumuman di grup air tiba-tiba mati, silakan Bapak Ibu menampung air. Aduh, Pak Haryanto sudah mulai galau. Aduh, saya mau mandi bagaimana? Om Alin juga udah mulai galau. Aduh, saya mau pulang ke Priuk aja dah. Kalau begitu saya nggak bisa mandi. Apalagi Opa dan Oma, pipis mulut tiap 15 menit. Galau kalau kagak ada air. Betul ya? Karena air itu adalah kebutuhan pokok. Tapi luar biasanya di kota Sardis ini airnya dikatakan apa? Melimpah. Jadi mereka tidak kekurangan sumber air ya. Yang kedua, wow, di kota ini penghasil emas dan wol. Berarti kan saya bilang secara perekonomian mereka baik-baik saja. Bahkan kecenderungan makmur dan diberkati luar biasa. Tidak ada orang yang jadi susah ternyata di kota ini. Karena kota ini penghasil emas dan wol ya. Yang ketiga, kota ini ternyata aman dan nyaman. Berarti kalau aman dan nyaman, kita katakanlah di dalam kota ini tidak ada kerusuhan, tidak ada huru-hara, tidak ada kemalingan ban motor, kemalingan motor. Wah, aman lah. Pokoknya mungkin security-nya teh bisa tidur karena dibilang ini kotanya teh aman. Aman pisan malah. Jadi nggak ada yang namanya huru-hara, demo sini, demo sono. Pokoknya masyarakatnya aman, sejahtera. Selanjutnya, mereka hidup makmur dan diberkati. Betul ya? Jadi saya pastikan di kota Sardis ini tidak ada jemaatnya yang susah, sah. Tapi diberkati, diberkati ya. Tapi apa kata Tuhan? Ingat baik-baik. Tetapi Tuhan justru mencela dan mengkritik dengan keras jemaat ini. Karena ternyata dalam keadaan zona yang aman, zona yang menurut kita baik-baik saja, ternyata kata Tuhan itu dikatakan mati. Anggaplah kita balik sekarang ya. Saya dan saudara tidak ada di kota Sardis. Kita sepakat ada di kota Jakarta. Yang segala sesuatunya bisa kita nikmati dengan baik. Yang segala sesuatunya mungkin hari ini saya dan saudara punya dan kita miliki. Dan sepertinya kita hidup diberkati Tuhan. Hidup di dalam kenyamanan. Hidup di dalam kenikmatan. Sampai kita akhirnya terlena dan terbuai. Jadi jemaat yang mati. Saya percaya jemaat GK gak ada jemaat yang mati. Amin. Jemaat yang mau bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang siap dipakai Tuhan. Jemaat yang militan di dalam Tuhan. Karena kita mau rohnya kita ini bangkit dan semangat. Hidup boleh susah, penyakit boleh ada, pergumulan silih berganti boleh datang, tapi jangan biarkan rohmu mati.
mati secara rohani. Amin. Gak apa-apa. Mungkin hari ini Tante Olin masih banyak pergumulan, masih banyak air mata, tapi percaya Yesus sanggup mengubah hidupmu. Dari kain kabungmu Tuhan akan buat menjadi sukacita yang melimpah. Amin. Asal kita biarkan roh kita ini menyala-nyala di dalam Tuhan. Oma Yuli mungkin sakit jantung boleh ada, kadang lelah, kadang letih, kadang lesu dengan pergumulan keluarga, anak, menantu. Tapi percayalah, ketika rohmu bangkit, kau ada kekuatan baru di dalamnya. Amin. Kita sama-sama jemaat Gigi, sama-sama akan bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sama-sama mau bergerak untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai jemaat? Apa nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Memiliki kerohanian yang hidup. Apa yang mesti saya dan saudara lakukan sebagai jemaat untuk kita tidak dikatakan mati? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kerohanian yang hidup. Wahyu 3 ayat 2a, baca bareng-bareng. 2, 3. Ini perintah Tuhan. Kalau kita sudah nih, kita kan yang tahu ya hidup kita. Kita yang bisa mengoreksi diri kita sendiri juga ya. Kira-kira nih ya, kalau saya udah suam-suam kuku, datang ke gerejanya, hari ini datang, besok enggak. Hari ini doa, besok lupa. Kita yang tahu ya, nggak ada yang tahu kan? Kita yang tahu. Kalau kita sudah ada di posisi seperti itu, mulai suam-suam kuku ikut Tuhan, enggak panas, enggak dingin, itu namanya suam-suam kuku. Tuhan sebenarnya mau kalau mau panas-panas sekalian, kalau mau dingin-dingin sekalian, jangan suam-suam kuku. Tapi kalau kita menyadari kita mulai ada di suam-suam kuku, perintah Tuhan untuk saya dan saudara lakukan adalah bangunlah dan kuatkanlah. Bangun artinya apa? Bangkit cepat. Jangan sampai kita semakin terseok akhirnya lama-lama menjadi malas. Betul ya? Saya udah mengalami Bapak Ibu. Ketika saya mengalami kelemahan tubuh, aduh Tuhan juga tahulah, saya capek, letih, lesu, berbeban berat. Absen dulu ya Tuhan, gak doa. Besok aja, kalau badan ini ada tenaga, 1 kali. Tuhan, besoknya lagi, aduh Tuhan, kepala teh masih pusing, gimana mau menyembah Tuhan? Besok lagi ya Tuhan. Lama-lama jadi malas. Kalau udah males, udah tuh dibuahi. Kita kasih celah sama si iblis. Udah Meli, gak usah doa. Tuhan juga tahu kamu teh sakit. Males. Lama-lama kita terperosok. Tapi kalau kita tahu hidup kita, diri kita. Saya mulai suam-suam kuku. Gak panas, gak dingin. Bangun dan kuatkanlah hatimu. Amin. Ini bukan buat saya atau Bapak Gembala, bukan. Ini mah bisa-bisanya Bu Meli, biar gereja penuh suruh datang mulu tiap minggu. Bukan. Itu buat saudara sendiri. Yang menikmati nanti kehidupan kekal saudara sendiri. Ingat ya, keselamatan tidak bisa nebeng. Walaupun keluargamu ada yang jadi gembala, jadi pendeta, tidak bisa nebeng. Atau enggak saya bayar ya Bu Meli supaya saya bisa berjumpa dengan Yesus. Tidak bisa. Tuhan Yesus tidak bisa dibeli dengan hartamu. Tapi Tuhan mau hatimu. Amin. Datanglah setia sama Tuhan ya. Jadi kalau kita mau menjadi jemaat yang hidup, kita harus bangun kerohanian kita. Yuk bareng-bareng bilang, saya mau kerohanian saya
dibangun di dalam Tuhan. Amin ya. Lanjut. Apa sih rohani yang hidup itu? Rohani yang hidup itu berdoa senantiasa. Ya, jadi kalau rohani kita hidup itu apa yang mesti kita lakukan? Berdoa senantiasa. Jadi berdoa itu nggak pernah putus, terus dan terus. Sampai kapan Bu Meli? Sampai kita menutup mata dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ada yang udah siap mau pulang ke rumah Bapa hari ini? Oma Yuli doang yang siap. Opa apa nih siap? Oh belum Opa. Opa bisa Opa diem aja. Nah, yang kedua adalah memuji nama Tuhan. Ya, kita nggak henti-hentinya memuji Tuhan. Kemarin saya periksa ke dokter karena sudah 3 kali suara saya ini, udah 3 kali, udah 3 minggu suara saya tuh serak. Sepertinya seolah-olah saya habis konser musik gitu, konser pulau-pulau. Padahal saya kagak nyanyi apa-apa. Terus kata dokter gini, Bu, sepertinya ibu harus istirahat. Istirahat apa dok? Istirahat untuk bernyanyi, untuk berbicara. Lah, pan saya guru dokter. Gimana saya beristirahat untuk ngajar? Bagaimana saya juga beristirahat untuk menyanyi? Orang saya pekerjaannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana ini? Tapi kalau ibu mau sembuh, sepertinya pita suara ibu bermasalah. Makanya suara saya agak seksi kan, tapi sayanya gak seksi, suaranya doang. Tapi itulah, saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan, saya mau melayani Tuhan. Jangan sampai suaranya tiba-tiba hilang. Nanti kata Bapak Gembala, siapa yang mau khotbah Meli? Masa Koko Adit? Kata Koko Adit, saya double job memang Bu Meli. Ya. Tapi puji Tuhan. Ya, jadi kita harus berdoa senantiasa, memuji Tuhan. Ada penyembahan yang dibangun, ya. Lakukan terus-menerus. Ada pujian, ada penyembahan. Yang menikmati siapa? Bapak Ibu sendiri. Dan yang terakhir adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Percuma kalau Bapak Ibu rajin bacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Udah berapa kali ses? Oh, saya tengah songana kita 4 kali baca itu Kejadian sampai Wahyu. Terus kalau ditanya udah melakukan, itu dia dong, kita belum melakukan. Jadi bagaimana pula aku? Ya, jangan hanya jadi pendengar, tetapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Selanjutnya, yang pertama tadi kita harus mempunyai kerohanian untuk kita jadi jemaat yang hidup. Yang kedua, kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan. Wahyu 3 ayat 2b berkata, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara dapat sebuah tugas di dalam apapun itu, sekecil apapun, kita harusnya bertanggung jawab. Contoh kecil, Bapak Gembala udah share nih, 1 bulan ke depan, siapa yang jadi WL, siapa yang jadi singer, misalkan, siapa yang jadi usher, siapa yang jadi kolektan. Sekecil apapun tugas yang sudah diberikan, mari kita kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Kalaupun maaf Kati, misalkan berhalangan hadir, tolong diinfokan. Itu namanya Bapak Ibu bertanggung jawab. Misalkan hari itu ada kedukaan atau sakit yang memang tidak bisa datang, diinfo biar kita tahu. Tapi selama Bapak Ibu nggak info, kita nggak akan pernah tahu. Berarti Bapak Ibu tidak dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Ya, jangan sampai Tuhan ngomong seperti ini buat saya dan saudara. Ini udah ada kejadiannya di kota Sardis. Sepertinya seolah-olah dia melayani Tuhan, tapi ternyata pelayanannya tidak tuntas. Jangan juga sampai kita melayani di depan mimbar cuma jadi tameng, cuma pengen dilihat orang. Oh, Meli ini yang melayani, tetapi saya ternyata tidak melayani Raja di atas segala raja secara totalitas. Saya cuma pengen dilihat, wah keren nih Meli nih. Salah itu, tidak benar ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus totalitas,
penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan tanggung jawab. Karena itu yang Tuhan mau. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau kita melakukan setia dalam perkara kecil, Tuhan yang akan jauh-jauh mempromosikan kita juga ke perkara yang besar. Tapi gimana Tuhan mau promosikan kita untuk hal-hal yang besar, kalau hal-hal yang kecil aja kita gak bisa lakukan dengan tanggung jawab? Betul apa betul? Betul ya? Kalau kita mau dipromosikan Tuhan, mulai hari ini kita lakukan segala pekerjaan kita dengan tuntas. Selanjutnya, pekerjaan yang kita lakukan harus lebih baik dari yang pertama atau dulu. Wahyu 2 ayat 19a berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau mungkin dulunya kita suka memuji Tuhan 15 menit. Betul ya? Tapi karena saya dan saudara sudah akan naik level, jam doa kita, jam penyembahan kita tidak 15 menit lagi. Kita mau naik level. Artinya mungkin 20 menit. Seperti anak sekolah. Anak sekolah untuk dia naik dari kelas 1 ke kelas 2, dia harus mengikuti ujian. Ujian kelas 1 dengan kelas 2 pasti berbeda. Betul ya? Karena tingkat kesusahan dan kesulitannya berbeda. Supaya itu naik kelas. Nah begitu juga dengan kita. Kalau saya dan saudara mau naik levelnya Tuhan, kita harus siap. Kita enggak lagi berada di yang masa lalu. Masa lalu sudah, tinggalkan. Kita sedang berjalan di masa depan bersama dengan Tuhan. Jangan lagi masa lalu membayangi hidup kita untuk kita naik level. Oh Bapak Ibu itu orangnya gitu loh, pasti gak bisa berubah, kerjanya ngomel mulu, marah mulu. Masa dia mau jadi majelis bohong-bohong? Gak mungkin. Kita gak boleh lihat orang di masa lalu, tapi kita akan lihat orang di masa depan ini. Amin. Siap untuk naik level bersama Tuhan? Ya, selanjutnya. Nah, naik level dalam kerohanian kita dalam hal apa? Dalam hal kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-A, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Kita harus naik levelnya kasih. Kasih itu tidak terbatas. Jadi kita harus belajar mengasihi siapapun dia, apapun keadaannya, apapun kekurangannya, apapun keterbatasannya. Kita harus punya kasih agape, kasih tanpa syarat, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya mau mengasihi Pak Yusak karena Pak Yusak baik sama saya. Itu namanya kasihnya bersyarat. Tapi kalau saya mau mengasihi Pak Yusak tanpa syarat, ya udah saya kasihin saja Pak Yusak. Mengasihi Pak Yusak apa adanya Pak Yusak. Gak pandang bulu, gak pandang suku. Tapi kita mau belajar mengasihi orang tanpa batas. Bukan hanya dia orang percaya, tetapi orang tidak percaya pun kita harus mengasihi dia. Apalagi mengasihi yang paling sulit adalah orang yang sudah melukai hati saya dan saudara. Itu yang paling sulit. Apakah kita mampu mengasihi mereka? Jangan sampai di lip service doang. Benar, saya udah mengampuni ibu itu, bapak ibu itu. Tapi ketika lewat buang muka, sorry, ai kagak kenal. Sapa pangan apa kita pagoda pastilas. Ya jangan sampai seperti itu. Tetapi kita harus belajar mengasihi mereka. Ya, yang kedua, naik level dalam hal iman. Jadi yang saya bilang, jemaat GKI harus jemaat yang bertumbuh secara iman. Betul ya? Setiap Rabu kita ada doa bareng-bareng. Ada renungan firman yang dibagi Bapak Gembala. Dan biarlah firman yang kita dengar itu membuat iman kita di dalam Kristus menjadi berakar, bertumbuh, bahkan berbuah.
Itu yang Tuhan mau. Jangan cuma berakar tapi nggak bertumbuh. Jangan cuma bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Tapi kita mau jadi jemaat GKI, jemaat yang berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, naik levelnya dalam pelayanan. Bapak Gembala sudah berkali-kali loh di mimbar bilang, siapa yang siap mau melayani Tuhan, ayo kita melayani Tuhan bareng. Artinya apa? Bapak Gembala di tempat ini mengajak semua jemaat bukan hanya jadi jemaat, tapi mau terjun melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalkan Sipri bisa nyanyi, silakan mendaftarkan diri jadi singer. Mas Diki bisa apa? Misalnya ngajar sekolah minggu sama Kai, boleh di atas nanti bantu saya. Kan suka anak kecil kan? Nggak apa-apa. Belajar dari hal-hal yang kecil. Artinya apa? Kita bukan hanya jadi jemaat yang duduk, diam, pulang. Say goodbye Bu Meli, Pak Arianto. Tapi kita juga mau jadi jemaat yang siap melayani pekerjaan Tuhan. Siap Bapak Ibu? Kok cuma Mayuli? Siap Bapak Ibu melayani Tuhan? Ya, kita mau. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin berkembang dan berkembang. Siapa tahu nanti Pak Agus sama Mayuli dikirim Tuhan ke Tuban, jadi gembala di sono. Gak ada yang mustahil. Mas Diki jadi gembala di Kalimantan sono, ketemu jodoh orang Dayak cantik pula, luar biasa. Kan gak ada yang tahu ya. Amin. Ya, kita mau naik levelnya Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, supaya jemaat bisa rohaninya hidup tidak mati, kita harus berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya Bapak Ibu, kita harus siap sedia. Karena Tuhan gak pernah bilang, Sipri, hari ini aku mau datang loh sama kamu, tolong ya. Nanti kalau saya ketuk pintu rumahmu jam 10, teng, tolong dibuka. Enggak. Mama Meta siap-siap ya, hari ini, jam ini, tanggal ini, detik ini saya mau datang ke rumahmu. Enggak pernah ya. Saya pun seperti itu. Enggak pernah Tuhan secara langsung bilang, Meli, saya mau datang ke rumahmu. Berarti artinya kita harus siap sedia, berjaga-jaga. Bila mana Tuhan datang, dia seperti pencuri. Yang Tuhan mau, kita tetaplah hidup di dalam pertobatan. Janganlah kau jadi orang Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini main judi online, besok sudah menang, kau kasih lagi uang judi online kau ke rumah Tuhan. Kau bilang, Bapak Gembala, aku berkati ke gereja ini biar Bapak Gembala bisa beli ruko. Tapi ternyata dari hasil judi online. Tuhan senang tidak? Tidak. Orang dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik, betul ya. Tapi kalau dihasilkan dari keringat saudara, bekerja, menabur, Tuhan pasti bangga dan senang ya. Jadi kita mau nih jadi jemaat juga yang bertobat ya. Bertobatlah. Kalau masih ada yang suka judi online, janganlah kau main judi. Yang suka mabuk lagi aku semalam, jangan mabuk ya. Mendingan kepenuhan Roh Kudus. Itu jauh lebih baik daripada mabuk oleh anggur. Uangnya sayang. Mabuk-mabukan mendingan kasih saya, biar saya healing sama Mama Eti ke Bogor. Beli apa Ma? Asinan ame kerupuk gendar. Cakep. Kok gak ada yang bilang cakep? Ya. Selanjutnya, supaya kerohanian kita tidak mati, yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hidup dalam pertobatan. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, bertekun dalam iman. Jadi ini yang mesti saya dan saudara kerjakan. Untuk saya dan saudara rohaninya tidak mati, kita harus terus-menerus hidup dalam pertobatan. Kita harus terus-menerus melakukan perintah Tuhan. Ingat, bukan perintah Meli,
bukan perintah Bapak Gembala, tapi perintah Tuhan. Lakukanlah. Yang terakhir adalah bertekunlah dalam iman. Amin. Walaupun hari ini proyekmu belum berhasil, masih bisa makan, puji Tuhan. Walaupun asam urat saya kambuh, belum sembuh, masih bisa berjalan, kurangin emping dan melinjo. Amin. Yang penting kita mau bertekun terus di dalam iman. Sampai kapan Bu Meli? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mau bertekun dalam iman? Nah, yuk selanjutnya yang terakhir adalah gereja yang bergerak adalah gereja yang siap apa? Memiliki respon. Artinya gini, Bapak Ibu udah dengar firman Tuhan nih, udah tahu nih. Kejadian, Keluaran, Bilangan semuanya udah tahu, perintah Tuhan juga udah tahu. Tapi kita nggak pernah meresponi firman Tuhan sama seperti gong yang bergemerincing. Bohong. Jadi kalau udah tahu firman Tuhan, lakukan, respon. Jangan pendetanya udah ngomong dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian, ulang-ulang lagi. Tapi kamu tetap jadi bayi rohani, gak naik-naik. Kenapa? Kok iso? Karena kita ada respon. Hello. Mau jadi jemaat yang bergerak? Responilah firman Tuhan. Ya, lakukan. Itu namanya respon. Yang kedua, jemaat yang bergerak atau gereja yang bergerak adalah memiliki kualitas rohani yang hidup, bukan mati. Semua hidup nih di sini. Tapi jangan sampai dibilang, "Hai Martin, kau mati rohaninya, kau tak pernah berdoa, kau tak pernah baca firman Tuhan. Ngapain kau gereja? Rajin-rajin pula kau. Tapi rohanimu tak berkembang, tak bertumbuh pula." Jangan sampai kita didapati seperti itu. Kita mau rohaninya hidup. Yang selanjutnya, siap melayani Tuhan. Saya ulang-ulang loh, siap melayani Tuhan. Apapun itu, ketika kita diberikan tugas, layanilah Tuhan dengan baik. Menjadi berkat untuk diberkati. Ketika Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ingatlah, mungkin ada di sekeliling kita yang sedang kekurangan. Mungkin di sekeliling kita saudara, kerabat membutuhkan uluran tangan kita. Tapi tanya Tuhan. Jangan sampai kita menjadi berkat ke orang yang salah, ke tempat yang salah. Tuhan juga tidak menginginkan hal itu. Jadi kalau saudara sudah diberkati Tuhan, tanya Tuhan, "Tuhan, ini saya punya berkat. Berkat ini saya mau bawa kemana ya Tuhan? Saya gak mau jadi pribadi yang egois. Saya mau berkat itu mengalir kepada orang yang tepat di tempat yang tepat." Amin. Supaya berkat itu tidak stuck buat saudara. Saya percaya apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai. Karena kembali firman Tuhan, bukan kata Meli. Tuhan tidak suka dihutangi. Walaupun mungkin kita menabur dengan mencucurkan air mata, dengan segala keterbatasan kita ibu-ibu janda, orang-orang yang tak punya kita bawa. Ini Tuhan yang bisa saya bawa. Ini Tuhan persembahan saya untuk Tuhan. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Tuhan tahu kekuranganmu. Tuhan tahu keuanganmu. Tapi ketika engkau menabur dengan benar di hadapan Tuhan, taburanmu tidak sia-sia. Jadilah berkat di mana Tuhan pimpin engkau untuk menjadi berkat. Amin. Yang terakhir adalah tetap rendah hati, empati, dan simpati. Ya, saya sudah lihat ini ada di jemaat GKI. Jemaat yang saling peduli. Jemaat yang saling mendukung, jemaat yang saling mendoakan. Ketika dengar ada teman kita yang sakit, didatengin, didoakan, dikasih makanan, diperhatikan. Ini namanya empati dan simpati. Kita boleh merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Saya percaya, biarlah hari ini kita mau jadi gereja yang bergerak, gereja yang bermakna, gereja yang hidup, bukan jemaat yang mati.
Amin. Mau jadi jemaat yang hidup? Lakukanlah segala perintah Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini memotivasi saya dan saudara untuk kita jadi jemaat yang hidup, bukan jemaat yang mati rohaninya. Ya, Tuhan lihat kualitas iman dan rohanimu. Puji Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Saya minta Pak Yopi tolong nyanyi ya, suara saya masih merdu sangat sekali. Thank you God, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai dengan hidup kami. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kami tidak mau menjadi jemaat seperti di kota Sardis, jemaat yang hidup tetapi rohnya mati. Tapi kami mau menjadi jemaat yang hidup dan roh kami hidup di dalam Tuhan. Kami mau menjadi gereja yang bergerak, gereja yang siap melayani Tuhan, gereja yang siap diurapi dan dipakai Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala pergumulan hidup kami, tapi kami mau Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Haleluya Yesus. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kita mau angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan kita sama Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat tenang, biarkan singer WL yang akan menyanyikan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengundang secara pribadi untuk Koko Adit boleh maju ke depan, untuk Kong Obi maju ke depan, untuk Martin maju ke depan, untuk Cinita maju ke depan. Kita mau berdoa hari ini, memohon kuasa Tuhan dinyatakan. Buat Maheti maju ke depan, kita melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu ketika engkau berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Gembala boleh berdoa. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia.
sudah melewati kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadikan kekuatan, bahkan menjadi rema di dalam hidup kami. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan di live streaming. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu isi hati mereka, Tuhan tahu keperluan mereka. Bahkan jemaat yang hadir di tempat ini pun, biarlah mereka pulang membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan Ibu Meli. Tuhan Yesus berkati senantiasa keluarga Ibu Meli, sekeluarga, dan senantiasa Tuhan Yesus pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara bangga punya Bapa yang setia, amin. Haleluya. Dia ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kegiatan sepekan. Ibadah doa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Biasanya diadakan setiap hari Rabu, tetapi karena hari Rabu itu tanggal merah dan takutnya Bapak Ibu Saudara masih di luar kota, jadi dirubah ke hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, bertempat di keluarga Bapak Jeffrey S1 1409 di Rusun, ya, di Rusun Penggilingan. WL-nya Bapak Yeyen, doanya PDM Ibu Dormi, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala. Juga hari Jumat, hari Kamis malam, kita sudah mulai berpuasa. Itu doa puasa, Kamis malam sudah berpuasa sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, dan buka bersama jam 4 di tempat masing-masing. Buka bersama tapi di rumah dan di tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ya. Ibadah raya minggu depan tetap berjalan seperti biasa. Minggu 2 Februari 2025 jam 4 sore di tempat ini. Untuk ibadah rayanya, ibadah umumnya jam 4 sore, dan disertai dengan gereja anak, yaitu sekolah minggu. Pelayan-pelayannya sudah ada di layar di depan. Bisa yang melayani bisa melihat dan mengingatkan untuk siap melayani dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pemberitahuan yang lebih lanjut bahwasannya Gereja Elim Kristen Indonesia di tempat ini mulai bulan depan persembahan tidak dijalankan seperti biasa, tetapi persembahan akan ditaruhkan kotak di depan pintu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara masuk, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa langsung menaruhnya di kotak tersebut. Tetapi seandainya Bapak Ibu Saudara lupa, nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara akan bisa menaruh kembali di tempat, di kotak yang sudah disediakan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa diadakan seperti itu? Supaya kerinduan kita lebih lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan yang melihat. Ketika kita menaruh persembahan kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Betul saudara? Ya? Amin. Demikian kita diberkati dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami dalam kehidupan kami.
Sebentar kami akan memberikan persembahan bagimu ya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, persembahan dijalankan di ibadah raya yang minggu terakhir di bulan ini. Minggu yang akan datang akan disediakan kotak di depan pintu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan iman saudara, Yesus baik. amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, amin. Ya Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selamanya. Selama-lamanya. Untuk selamanya. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan meninggalkan bait-Mu Tuhan dengan sukacita yang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, Selamanya Yesus. terima kasih Tuhan. Tak akan hilang, Hanya dalam kasih-Mu Tuhan. karena kasih Amin. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang Tuhan. takkan hilang, Kami hidup oleh karena kasih-Mu Tuhan. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. selamanya Yesus. Amin. Harapan Tak akan hilang, tak akan hilang,
Yesusku, Ku cinta Kau. cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta. cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. di akhir ibadah ini kami berdoa dan mendukung buat setiap jemaat Tuhan yang tidak hadir. Biarlah Tuhan tetap melawat mereka, Tuhan tetap memberkati hidup mereka. Mereka yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Khususnya buat cucu dari Om Mapin Tuhan yang saat ini masih dalam pemulihan. Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan yang ajaib sanggup membetulkan kembali tulang-tulang di tangannya Bapa, sehingga anak ini tetap punya masa depan yang sudah Tuhan rancang dengan yang baik. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan ya Tuhan, yang karena kelemahan fisik, Tuhan tetap beri kekuatan yang baru, beri tetap kesanggupan untuk melewati dan menjalani hari-hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Segala berkat yang Tuhan sediakan, biarlah terus Tuhan limpahkan di tengah-tengah jemaat-Mu, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau tetap bersama dengan kami semua. Jemaat-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu yang ajaib, sehingga pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, semua di dalam berkat Tuhan. Anak-anak kami sekolah, Tuhan berkati. Masa liburan hari-hari ini Tuhan Yesus Engkau sertai. Kalaupun ada melakukan perjalanan, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang memberkati. Biarlah di masa-masa liburan hari ini semua jemaat Tuhan ada di dalam kasih Tuhan. Setiap apa yang sudah direncanakan oleh gereja-Mu di tempat ini, dalam beribadah, dalam berdoa, Tuhan Engkau tetap hadir memberkati kami semua ya Bapa. Jumpakan kami kembali di hari Minggu ke depan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, kesehatan yang luar biasa, pengurapan dari Roh Kudus yang terus menyertai langkah hidup kami. Ada maksud-maksud Tuhan yang Tuhan akan limpahkan buat kami semua di tempat ini. Perkara-perkara ilahi yang Tuhan akan nyatakan di tempat ini. Ada banyak jiwa yang haus, yang rindu akan Tuhan, akan masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada pribadi-pribadi yang dimenangkan, sehingga kami melihat Tuhan penuaian di tahun ini, penuaian yang besar terjadi. Bahkan tahun ini juga tahun mujizatnya Tuhan. Kami akan alami mujizat Tuhan yang begitu besar, yang begitu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, apapun bagian pelayanan yang sudah dikerjakan di ibadah hari ini, Tuhan yang balas, Tuhan yang berkati. Bahkan setiap kami jemaat Tuhan yang akan pulang dari tempat ini, kendaraan apapun yang kami tumpangi, yang kami pakai, yang kami kendarai, Tuhan Yesus berkati kami, pimpin kami, sertai kami Tuhan. Tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat di dalam berkat Tuhan. Dan biarlah kami terus jalani hidup kami untuk kami terus setia kepada Engkau Yesus. Kehidupan kerohanian kami tidak menjadi mati, tapi kehidupan kerohanian kami menjadi hidup dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan yang telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kunyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar perbuatan-Mu.
Yesus berkati kita. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesus.